Saat ini kita mungkin sering mendengar konflik antar etnis, suku, dan agama di Indonesia. Di antara konflik-konflik ini, konflik etnis Tionghoa dengan etnis pribumi mungkin termasuk yang paling terkenal. Etnis Tionghoa sering dianggap sebagai kaum pendatang yang kurang Indonesia. Kaum yang datang hanya karena ingin berdagang mencari profit semata. Namun, tahukah kalian, kaum yang sering dianggap pendatang ini ternyata memiliki sejarah yang panjang saat berjuang melawan penjajah bersama dengan masyarakat Nusantara. Di antara berbagai kisah, yang paling terkenal mungkin adalah Geger Pacinan, aliansi masyarakat Tionghoa dan Jawa yang berusaha melawan VOC. Berbicara mengenai VOC, kita harus membahas mengenai sejarah kota Jakarta yang di zaman penjajahan VOC bernama Batavia. Letaknya yang sangat strategis membuat VOC semakin mengembangkannya sebagai pusat pemerintahan. Tak heran jika pelabuhan Sunda Kelapa lambat laun berkembang menjadi kota Batavia yang memiliki daya tarik bagi para imigran di seluruh Nusantara, termasuk etnis Tionghoa. Karena dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang dan dikelilingi tanah yang subur, para imigran Tionghoa dan orang-orang Eropa mulai membangun industri-industri perkebunan gula dan pertanian di sekitar mereka. Hal ini tentu menciptakan lapangan kerja baru yang membuat dibutuhkannya lebih banyak imigran. Karena itu, populasi dari etnis Tionghoa yang mendiami Batavia dan sekitarnya ikut mengalami peningkatan pesat. Beberapa waktu kemudian, bertambahnya populasi Tionghoa di Batavia membuat pemerintah VOC menjadi khawatir. Hal ini membuat VOC dan pasukannya sering melakukan razia imigran Tionghoa ilegal dan memperlakukan pajak izin menetap dengan memeras Tionghoa yang ditangkap. Berbagai kondisi yang tidak kondusif, disertai dengan munculnya industri perkebunan gula di negara-negara lainnya, membuat kondisi ekonomi di kota Batavia menjadi kurang baik, sehingga banyak pabrik-pabrik yang mengalami kebangkrutan dan meningkatnya jumlah pengangguran. Bertambahnya pengangguran dan perlakuan semena-mena dari VOC membuat masyarakat Tionghoa melakukan perlawanan. Tahun 1740, saat memasuki Hari Raya Imlek, VOC malah melakukan razia dan menangkap kurang lebih 100 orang Tionghoa di wilayah Batavia. Kondisi ini menyebabkan warga Tionghoa membentuk milisi pertahanan dari yang awalnya bersifat defensif berubah menjadi agresif. Seorang pemimpin Tionghoa bernama Kapitan Kong bahkan tak bisa mengendalikan milisinya sendiri agar tidak bertindak agresif di Batavia. Oktober 1740, milisi-milisi Tionghoa menyerang balik dan terjadi bentrokan yang menewaskan 16 orang. VOC curiga Kapitan Kong adalah dalangnya. Karena itu, kediamannya di Batavia diserang dan penggeledahan dilakukan terhadap penduduk Tionghoa atas perintah kepala militer VOC. Puncaknya adalah terjadinya penjarahan dan pembunuhan besar-besaran yang mengakibatkan korban jiwa sebesar kurang lebih 10.000 orang. Kondisi bertambah kacau ketika orang-orang Tionghoa Batavia yang berhasil melarikan diri melalui jalur darat dan laut menyebarkan kisah yang menakutkan itu. Kekacauan ini mendapat respon dari pemberontak Tionghoa di sekitar Batavia, yang kemudian membalasnya dengan penyerangan terhadap pos-pos VOC. Pemberontak Tionghoa di sekitar Batavia dipimpin oleh Kapitan Sepanjang. Awalnya, mereka sempat pergi ke arah barat, namun diusir oleh Kesultanan Banten yang tidak ingin ikut mencampuri urusan VOC dengan orang Tionghoa. Karena itu, mereka bergerak menuju arah timur ke wilayah Mataram. Kisah pembantaian di Batavia membuat masyarakat Tionghoa di Jawa Tengah ikut memberontak. Juni 1741, pasukan Tionghoa mulai memasuki Tegal dan bergabung dengan sekutunya di Jawa Tengah. Dalam menghadapi pasukan Tionghoa, VOC sampai meminta bantuan militer dari Mataram, di mana hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Selama ini yang terjadi adalah Mataram yang meminta bantuan militer VOC demi menumpas pemberontakan di wilayahnya. Kejadian ini menjadi tanda bahwa kekuatan militer VOC telah menurun, sehingga pemberontakan ini bisa dijadikan momentum untuk mengusir VOC. Para Bupati Mataram dan Sunan Pakubuwono II bersimpati terhadap perjuangan tersebut. Mereka memutuskan bersatu untuk melawan VOC. 20 Juli 1741, pasukan koalisi Jawa Tionghoa menyerang benteng VOC di Kartasura dan berhasil menguasainya. Berbagai kekalahan VOC ini membuat kepala militer VOC yang bernama Fisher
dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Abraham Ross yang jauh lebih kompeten. Selain mengganti pemimpin militernya, VOC juga mulai mengirim pasukan bantuan yang bisa mereka temukan di wilayah Nusantara. Selain itu, penguasa Madura Cakraningrat keempat juga memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Bertambahnya kekuatan VOC mulai merubah keadaan Perang Jawa dan mendesak koalisi. Pakubuwono II bahkan semakin pesimis melihat situasi pertempuran yang akhirnya dimenangkan oleh VOC. Tak heran jika koalisi hanya berlangsung hingga akhir tahun 1741. Pihak yang memutuskan persekutuan adalah Mataram pimpinan Pakubuwono II yang menerima ajakan perlindungan damai dari VOC, walaupun sebenarnya keputusan ini sudah ditentang oleh beberapa petinggi Mataram termasuk Patih Notokusumo sendiri. Putusnya persekutuan dengan Pakubuwono II tidak otomatis menyebabkan putusnya persekutuan antara orang Jawa dengan pasukan Tionghoa. Para pemimpin pasukan Tionghoa Jawa yaitu Kapitan Sepanjang, Singseh, Bupati Martapuro, dan Bupati Mangunoneng kemudian memutuskan akan memerangi Pakubuwono II yang telah mengkhianatinya. Mereka mengangkat Raden Mas Garendi sebagai Raja Mataram dengan gelar Amangkurat V untuk menggantikan Pakubuwono II, dikarenakan pemimpin yang telah ingkar janji tidak dapat dipercaya lagi. Penduduk Mataram di beberapa tempat bahkan ikut bergabung dengan pasukan Tionghoa Jawa dan jumlahnya mencapai ribuan orang. Pasukan koalisi Tionghoa Jawa di bawah pimpinan Amangkurat V bahkan berhasil menduduki Kartasura, ibu kota Mataram, pada 30 Juni 1742. Jatuhnya Kartasura menunjukkan kekuatannya tidak bisa diremehkan, bahkan pasukan VOC tidak mampu mencegahnya. Sangatlah tepat yang dikatakan oleh Pangeran Mangkubumi kepada Pakubuwono II, bahwa kekalahan mereka sebelumnya di Semarang hanya kekalahan sementara, bukan karena lemahnya pasukan koalisi. Pakubuwono II berserta putra mahkotanya kemudian melarikan diri dari istana dan dikawal oleh pasukan VOC. Kartasura kemudian dikuasai oleh Amangkurat V selama kurang lebih 5 bulan, sebelum akhirnya direbut kembali oleh pasukan gabungan VOC, Madura, Cakraningrat IV, dan Pakubuwono II. Didudukinya kembali keraton Kartasura oleh Pakubuwono II membuat pasukan Tionghoa Jawa terpisah dan sulit untuk melakukan konsolidasi kembali. Akhirnya, pasukan Tionghoa Jawa harus menerima kekalahan dari VOC, pasukan Madura, dan Pakubuwono II. Kekalahan yang dialami oleh pasukan Tionghoa Jawa disebabkan oleh kesalahan strategi yang mereka terapkan. Akhir yang dialami dari masing-masing pemimpin Tionghoa Jawa berbeda satu sama lainnya. Singseh tewas di medan tempur. Raden Mas Garendi atau Sunan Kuning mengalami pembuangan di Ceylon. Bupati Martapuro tetap melanjutkan perlawanan sampai akhirnya menghentikan perlawanannya karena bujukan Pangeran Mangkubumi dan hidup sebagai masyarakat biasa. Kapitan Sepanjang meloloskan diri dari kejaran VOC dan lari menuju Bali. Sedangkan Raden Mas Said atau Pangeran Sang Bernyawa, panglima pasukan koalisi, tetap melanjutkan perlawanan dan menjadi pemimpin pertama Puro Mangkunegaran dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Arya Adipati Mangkunegara. Pangeran Mangkubumi yang memberi nasihat kepada Pakubuwono II untuk tidak mengkhianati pasukan Tionghoa, kemudian menjadi pemimpin pertama dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I. Kisah persekutuan Tionghoa Jawa melawan VOC pada tahun 1950 hingga 1960-an masih sering dibahas dalam buku sejarah, tapi setelah itu, kisah tersebut jarang terdengar kembali. Kisah ini merupakan kisah pembuka yang mengantarkan Mataram terpecah menjadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang masih eksis hingga saat ini. Peristiwa Geger Pacinan juga menjadi alasan berpindahnya Keraton Mataram dari wilayah Kartasura menuju Surakarta. Beberapa tokoh sentral dalam peristiwa Geger Pacinan juga jarang terdengar, khususnya para pemimpin pasukan Tionghoa. Kapitan Sepanjang dan Singseh sangat jarang terdengar di masyarakat sebagai pihak yang berperang melawan VOC, berbeda halnya dengan Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi, yang bahkan telah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional. Adanya peristiwa ini, selain berpengaruh terhadap kehidupan politik Kerajaan Mataram, juga berpengaruh bagi kehidupan orang-orang Tionghoa di masa mendatang. Misalnya,
pemerintah Belanda memusatkan kehidupan orang Tionghoa di suatu tempat yang telah ditentukan, sehingga memudahkan pengawasan terhadap mereka dan menurunkan kemungkinan untuk bergabung dengan penduduk pribumi saat memberontak. Dua kebijakan yang berperan besar membentuk citra tersebut adalah Birkenstelsel, aturan yang menciptakan pemukiman etnis Tionghoa di sejumlah kota besar, dan Passenstelsel, aturan yang mengharuskan orang Tionghoa membawa kartu pas jalan jika mengadakan perjalanan keluar daerah. Dua kebijakan inilah yang sedikit banyak mempengaruhi fenomena sosial yang sampai hari ini sering kita jumpai. Adanya kebijakan Belanda tersebut membuat orang Tionghoa seakan-akan menjadi etnis yang eksklusif dibandingkan penduduk di luar lingkungannya. Peristiwa Geger Pacinan adalah peristiwa yang perlu dikenang, namun bukan untuk mengingat pengkhianatan yang terjadi, melainkan untuk mengingat bahwa di dalam persatuan dan keberagaman ada sebuah kekuatan yang tidak bisa dibayangkan jika koalisi itu tetap terjaga dan memberikan efek yang besar terhadap eksistensi VOC di Nusantara, mengingat Batavia adalah kota penting VOC. Setelah mendengar kisah Geger Pacinan yang menggambarkan betapa kuatnya koalisi Tionghoa dan Jawa, apakah pendapatmu mengenai peristiwa tersebut? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.